Kimia unsur halogen. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara pembuatan, manfaat, dan dampak penggunaan unsur-unsur halogen. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur fluor, di mana fakta dari unsur fluor ini antara lain yang pertama, unsur ini berupa gas kuning muda pada suhu kamar. Yang kedua, unsur yang paling reaktif dan paling ringan dari unsur halogen lainnya. Nah, adapun proses pembuatan unsur fluor ini disebut juga dengan proses moisan, di mana fluor diperoleh melalui reaksi elektrolisis hidrogen fluorida yang dilarutkan dalam lelehan kalium bifluoride. Nah, hasil proses pembuatan ini dihasilkan produk berupa gas fluor dan gas hidrogen. Selanjutnya mari kita bahas manfaat unsur fluor. Yang pertama adalah monofluorofosfat, digunakan untuk pasta gigi. Yang kedua adalah politetrafluoroetilena, digunakan untuk lapisan anti lengket pada teflon. Yang ketiga adalah klorofluorokarbon, digunakan untuk cairan pendingin pada kulkas. Nah, dampak dari penggunaan unsur fluor ini apabila terkena paparan konsentrasi gas fluor lebih dari 25 ppm menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pada sistem pernafasan. Unsur yang kedua adalah unsur klor, di mana fakta dari unsur klor ini yang pertama adalah unsur yang bersifat korosif dan beracun. Yang kedua berupa gas kuning kehijauan, dan yang ketiga unsur yang paling ringan kedua dari unsur halogen lainnya. Proses pembuatan unsur klor ini disebut juga dengan proses Dawn, di mana klor diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan natrium klorida. Nah, produk yang dihasilkan dari proses ini berupa gas klor, hidroksida, dan hidrogen. Lanjut kita bahas manfaat unsur fluor. Yang pertama adalah kaporit, digunakan untuk desinfektan pada air. Yang kedua yaitu kloroform, digunakan untuk obat bius. Dan yang ketiga yaitu kalium klorat, digunakan untuk bahan produk petasan. Adapun dampak penggunaan unsur klor ini apabila terkena paparan konsentrasi gas klor lebih dari 25 ppm menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pada sistem pernafasan. Lanjut ke unsur yang ketiga adalah unsur brom, di mana fakta dari unsur brom ini yang pertama adalah unsur yang bersifat korosif dan beracun. Yang kedua berupa cairan merah kecoklatan. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur brom, di mana proses ini disebut dengan proses oksidasi ion bromin. Nah, brom dapat diekstraksi dari air laut, direaksikan dengan klor yang mengoksidasi bromin menjadi brom dalam reaksi penggantian, di mana produk yang dihasilkan berupa brom dalam fase liquid atau cairan. Lanjut kita bahas manfaat unsur brom. Yang pertama adalah etilen dibromida, digunakan untuk zat aditif pada bensin. Yang kedua yaitu perak bromida, digunakan untuk pembuatan film fotografi. Dan yang ketiga ada metil bromida, digunakan untuk zat pemadam kebakaran. Adapun dampak penggunaan unsur brom ini karena cairnya bersifat korosif, apabila terkena kulit dapat merusak jaringan, sedangkan uapnya dapat mengiritasi mata dan tenggorokan. Unsur yang keempat adalah unsur iod, di mana fakta dari unsur iod ini yang pertama berupa padatan logam berwarna kehitaman pada suhu kamar. Yang kedua juga memiliki bentuk kristal yang berkilauan.
Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur iod di mana iodin dapat diperoleh dari mineral natrium iodat yang direduksi dengan natrium bisulfit. Produk yang dihasilkan berupa iodin padat dan air. Lanjut kita ke manfaat unsur iod. Yang pertama, natrium iodida digunakan untuk tambahan garam dapur. Yang kedua, yaitu povidon iodin digunakan untuk antiseptik. Dan yang terakhir yaitu iopamidol digunakan untuk agen kontras pada sinar X. Nah, dampak penggunaan unsur iod ini karena bentuknya kristal iodin dapat melukai kulit dan uapnya dapat menimbulkan iritasi. Unsur yang terakhir adalah unsur astatin, di mana fakta dari unsur astatin ini yang pertama adalah unsur ini bersifat radioaktif. Yang kedua, unsur ini merupakan unsur halogen yang paling berat. Dan yang ketiga, unsur ini memiliki kesamaan sifat kimia dengan iodin. Adapun proses pembuatan unsur astatin ini, di mana astatin diperoleh secara sintesis dengan membombardir bismut dengan partikel alfa. Astatin juga diperoleh secara alami dari peluruhan thorium atau uranium. Kita lanjut bahas mengenai manfaat unsur astatin, di mana astatin khususnya pada astatin 211 digunakan untuk pengobatan kanker. Selanjutnya, astatin dapat digunakan untuk keperluan laboratorium penelitian nuklir. Dampak penggunaan unsur iod ini belum banyak bahaya yang ditemukan akibat astatin. Jadi gimana sob? Sudah tahu kan cara pembuatan, manfaat, dan dampak penggunaan yang terjadi pada unsur-unsur halogen? Oh iya, pernahkah sobat berpikir apa jadinya jika salah satu unsur halogen direaksikan dengan oksigen dan unsur lainnya? Penasaran kan? Yuk simak yang satu ini. Reaksi yang pertama adalah reaksi halogen dengan non-logam, di mana halogen bereaksi dengan unsur-unsur non-logam kecuali karbon dan nitrogen membentuk suatu senyawa, yaitu senyawa halida. Contohnya fosfor direaksikan dengan klor akan menghasilkan senyawa fosfor triklorida. Yang selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan logam, di mana halogen seperti klor bereaksi dengan unsur logam, baik itu logam golongan A seperti natrium ataupun golongan B seperti besi. Nah, masing-masing ini bakal menghasilkan garam, di mana natrium bereaksi dengan klor akan menghasilkan natrium klorida, sedangkan besi bereaksi dengan klor akan menghasilkan besi 2 klorida. Yang ketiga yaitu reaksi antara halogen dengan air. Nah, di sini fluorin dapat mengoksidasi air, menghasilkan asam fluorida dan gas oksigen. Sedangkan unsur halogen lainnya seperti klor, brom, dan iod dapat bereaksi dengan air melalui reaksi disproporsionasi membentuk asam halida dan oksi halogen. Selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan basa, di mana di sini reaksi fluorin dengan basa maka akan membentuk oksigen di fluorida dan ion fluorida. Masih dengan bahasan yang sama yaitu reaksi halogen dengan basa. Unsur halogen seperti klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa kuat, maka akan membentuk ion hipohalit dan juga ion halida.
Masih dengan reaksi yang sama, di mana reaksi antara halogen dengan basa, di mana ion hipohalit yang terbentuk mengalami reaksi disproporsionasi, membentuk ion halat dan ion halida. Reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi antar halogen, di mana reaksi ini termasuk reaksi substitusi membentuk senyawa antar halogen. Nah, adapun rumusnya X2 ditambah Y2 sama dengan 2XY. Misalnya, klor bereaksi dengan fluor, maka akan menghasilkan senyawa klorin monofluorida. Selanjutnya, reaksi unsur halogen periode ketiga seperti klor, brom, dan astatin dapat bereaksi menurut persamaan berikut, di mana rumusnya X2 ditambah Ny2 sama dengan 2XYN. Nah, reaksi ini menghasilkan senyawa halogen dengan beberapa bilox. Contohnya klor bereaksi dengan brom, maka akan menghasilkan senyawa klorodibromida. Cukup sekian bahasan mengenai unsur halogen, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa simak terus video selanjutnya.